Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Umi Nur Fadilah, CGP angkatan ke-9 dari SD Al-Azhar Beji, Surabaya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Sebelumnya kita pasti bertanya-tanya, apa itu pembelajaran diferensiasi? Nah, pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi ini? Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu memetakan kebutuhan murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat adalah menentukan kegiatan pembelajaran diferensiasi yang akan dijalankan. Pada pembelajaran diferensiasi ini, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua yaitu minat siswa. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Tujuan belajar yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tom Lison mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Belajar murid yang kedua adalah minat siswa. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Aspek yang terakhir pada kebutuhan belajar murid adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar atau untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu mengamati perilaku murid-murid. Lalu, mengidentifikasi pengetahuan awal. Selanjutnya yaitu mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Lalu, berbicara dengan guru sebelumnya dan membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan berbagai macam penilaian. Pada pembelajaran diferensiasi, ada 3 strategi yang digunakan, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberikan beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Adakah kaitan
antara modul 2.1 dengan modul yang lainnya? Modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara juga berkaitan dengan modul 2.1 karena berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya, dengan berpihak pada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Pada modul 2.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak juga berhubungan erat dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 2.1 pembelajaran diferensiasi ini juga berhubungan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Modul 1.4 juga berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus membuat suatu kesepakatan bersama terlebih dahulu agar dapat proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, sekian yang dapat saya paparkan dalam koneksi materi 2.1 ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.